Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau manusia menciptakan suatu produk elektronik apapun, termasuk mobil, perangkat elektronik apapun, itu dia pasti akan mengeluarkan buku panduan bagaimana untuk mengakses atau mempelajari atau cara kerja di alat tersebut, termasuk juga kalau misalnya seorang produsen atau perusahaan atau pabrik atau apapun mengeluarkan perangkat elektronik, dia pasti akan mengeluarkan buku panduan. Tujuannya apa? Untuk mengoperasikan alat tersebut agar kita ini tidak salah. Bagaimana cara pengoperasiannya? Begitu juga dengan Tuhan menciptakan alam jagat raya ini. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan. Dia menciptakan alam jagat raya ini, termasuk manusia, bumi, dan lain-lain. Itu ada buku panduan. Tidak mungkin hanya serta-merta begitu saja. Karena Tuhan itu adalah Maha Suci, makanya dia mengeluarkan buku panduan yang disebut namanya itu kitab suci. Kalau namanya kitab suci, nggak mungkin bohong. Pasti benar. Dalam penciptaan Al-Quran itu disebutkan yang bermacam-macam tentang informasi wahyu tentang kebenaran itu. Nah, untuk mengenai masalah surga dan neraka itu adalah nyata adanya dan tidak perlu diragukan lagi. Tuhan itu adalah Maha benar, nggak mungkin dia itu berbohong. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu semua itu adalah benar, karena Tuhan itu adalah Maha kebenaran. Kalau misalnya Tuhan berbohong lewat kitab suci itu, terus untungnya Tuhan ini apa? Coba sampean pikir. Kalau berbohong tentang adanya surga, adanya neraka, terus dengan berbohongnya Tuhan itu apa yang dia dapat? Kan dia nggak dapat apa-apa. Tuhan itu rindu dengan kita, dengan manusia-manusia ini. Tuhan itu rindu, Tuhan itu kangen, ingin ditemui. Kenapa dia harus berbohong? Makanya Al-Quran disebutkan, kalau kamu mendatangiku dengan berjalan, maka aku menemuimu dengan cara berlari. Karena kita ini sebenarnya dinanti, ditunggu oleh Tuhan untuk menemuinya. Karena surga dan neraka itu hak itu, benar itu, tidak salah itu. Karena Tuhan adalah Maha kebenaran, bukan pembohong. Tuhan itu benar menyampaikan itu semua itu. Memang ada Tuhan itu menciptakan surga di bawah telapak kaki ibu ya. Kalau seorang ibu itu berdiri
Bawah telapak kaki ibu itu apa? Itu kan bumi, tanah yang kita injak ini. Coba sama pikir, kalau kita mau menoleh ke belakang, zaman makan, zaman minum, dari hasil apa itu? Kan dari bumi. Nah, harusnya jenengan ini bersyukur kalau sudah belajar mengarah ke situ. Berarti surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah bumi. Karena yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi setiap hari itu adalah dari hasil bumi. Sama makan apa? Daging ayam. Ayam itu dari mana? Makannya dia itu apa? Kemudian dia bertelur, telurnya kita dadar. Jadi ayamnya itu makan apa? Begitu juga dengan sapi. Sapi berasal dari mana? Kemudian sapi bisa beranak. Nah, terus ibunya itu makan apa? Makan rumput, dedaunan, dan lain-lain. Kemudian sampean mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai pesawat. Material yang diambil dari mana yang dia gunakan? Kan semua kan berasal dari bumi. Tidak salah kalau memang ada orang mengatakan bahwa surga itu selama masih kita ini bernapas, masih ada langit, itu benar, nggak salah itu. Tapi surga itu namanya itu surga dunia. Nah, surga di akhirat itu pun lain lagi. Coba sama baca di surat Ar-Rahman. Nggak tahu aku, lupa ayatnya berapa. Tapi yang jelas di surat Ar-Rahman disebutkan memang surga itu begini, begini, berwarna ini, berwarna ini. Itu adalah benar, itu real, itu nyata itu. Karena apa? Aku sendiri nggak mungkin Tuhan itu berbohong. Cuma kita hanya aja yang belum tahu. Ya bagaimana cara kita ini belajar lebih tahu? Yaitu lewat praktek sendiri-sendiri, lewat diri kita sendiri, dengan cara terbukanya mata hati atau mata kalbu. Nah, semua itu kita ini belajar mengaji. Jangan mengaji itu asal hanya katanya dan katanya. Kapan selesainya kalau hanya katanya dan katanya? Kalau kita ini nggak praktek sendiri, lewat dari kita sendiri, dan memahami itu semua dengan kesadaran diri dari diri kita sendiri. Jadi jangan puas atau cukup puas dengan asal katanya, dengan cerita orang. Kita ini berusaha belajar untuk mengetahui itu semua nyata dengan diri kita sendiri. Biar mengaji itu tidak hanya asal katanya, kita sudah senang diceramain orang begini, tapi kita belum pernah tahu dan belum pernah praktek bagaimana caranya. Itu namanya itu belum seyakin-yakinnya. Jadi kita ini masih setengah-setengah. Iman kita ini masih setengah-setengah, belum sepenuhnya, belum total. Makanya belajarlah mengaji itu lewat diri kita sendiri, dinyatakan diri kita sendiri dengan pengalaman yang pernah kita alami sendiri, yaitu lewat laku spiritual yang benar. Jadi ingat, apa yang diinformasikan di Al-Quran itu tentang surga dan neraka itu adalah benar dan tidak hanya pepesan kosong. Karena apa? Semua yang ada di sisi Tuhan nanti hanya Tuhan sendiri yang mau menunjukkan. Manusia itu nggak bisa memaksa-maksa itu. Yang jelas kita ini hanya belajar, berusaha dengan ikhlas,
dengan sabar, setulus hati. Mudah-mudahan itu nanti kita bisa ditunjukkan, yaitu dengan niat yang ikhlas, tidak ada niat yang macam-macam. Begitu juga yang pernah disampaikan dalam Al-Quran lewat Nabi Musa, yaitu, hai Musa, sesungguhnya kami itu sudah masuk di lembah yang suci, maka lepaskanlah kedua teropahmu. Teropah itu maksudnya itu sandal. Apa itu maksudnya sandal dua itu? Teropahmu yang dua kiri kanan itu maksudnya itu jangan membawa urusan kepentingan dunia dan akhirat. Lurus saja, ikhlas. Saya rasa cukup demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah dan kata yang kami belum mengerti, bila ada kesalahan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.